Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kembali lagi teman-teman, meneruskan video yang kemarin, syairnya Gus Dur ya. Syairnya Gus Dur bahwa ini masih ada beberapa bait lagi, ternyata sangat penting sekali bahwa kita itu harus kembali kepada ayat-ayat kauniyah ya. Jadi tidak hanya ayat-ayat ainiyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Kan seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan lagi. Yang mau saya bahas bait selanjutnya itu adalah bunyinya seperti ini teman-teman ya. Kelawan Allah kang moho suci, kudu rangkulan rinolan wengi, ditirakati diriyadoi, zikir lan suluk jangan tilali. Nah, di sini banyak yang keliru teman-teman. Di sini adalah sangat-sangat hakikat banget ya. Tapi semua teman-teman menjalani kegiatan keagamaan, kegiatan ini semuanya hanya syariatul syariat, masih awam, masih tekstual semuanya. Padahal pesannya di sini itu adalah benar-benar hakikat ya teman-teman. Coba, kelawan Allah kang moho suci. Jadi Tuhan itu adalah Sang Maha Suci, Maha Kaya, Maha segala-galanya, ya kan? Kudu. Nah, di sini ada kata kudu, wajib, harus, gitu kan ya. Kudu rangkulan rinolan wengi. Berarti di sini kudu apa maksudnya? Panjenengan harus menyatu, ya kan? Menyatu jadi satu. Dengan apa? Dengan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan menyiapkan ruhnya, ya kan? Ketika kita masih di dalam perut ibu kita, masih di 40 hari itu, tak tiupkan ruhku. Berarti di dalam diri kita, di situ ada Tuhan. Disinilah yang harus dipahami bahwa yang dipesankan oleh di syair ini adalah kudu rangkulan. Jadi di sini katanya rangkul, merangkul, memeluk, itu kan jadi satu. Di sini berarti teman-teman adalah disuruh memahami bahwa manusia dengan Tuhan itu adalah juga satu kesatuan, ya kan? Raga tidak ada ruhnya tidak bisa hidup. Ruh tidak ada raganya juga tidak bisa disebut sebagai manusia atau makhluk. Jadi di sini teman-teman harus paham. Makanya kenapa dulu di zaman para wali-wali ada yang namanya Syekh Siti Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, itu mengajarkan tentang manunggaling kawula lan Gusti. Bukan manunggal ing Gusti, bukan manunggaling Gusti, bukan, tapi manunggal ing Gusti. Di sini itu pelajaran apa? Pelajaran bahwa kita harus menyatu. Kenapa di sini disebut rinolan wengi, siang dan malam? Apa siang dan malam? Karena apa? Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada Tuhan. Sehingga ketika ada Tuhan, disitulah makanya kenapa ada ayat bahwa Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan.
Begitu. Jadi ketika teman-teman paham dengan ini, teman-teman tidak akan berani, tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk berbuat yang tidak boleh, melainkan berbuat yang merugikan diri sendiri, orang lain, serta merugikan sebuah bawono atau sebuah bangsa dan negara. Gak akan berani menyakiti orang lain, gak akan berani ngerasani orang lain, gak akan berani memakan hak orang lain, gak akan berani korupsi. Karena apa? Ternyata hakikatnya di dalam diri kita, yang di video kemarin yang baru muncul tentang saya membahas Tuhan, manusia Tuhan itu adalah alam itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita misalkan menyakiti orang lain, hakikatnya kita menyakiti diri sendiri, karena di dalam diri kita ada Tuhan yang dia itu nyambung dengan Tuhan-Tuhan yang ada di seluruh makhluk di semesta ini, dan nyambung dengan Tuhan semesta alam. Makanya di sini disebut kudu rangkulan rinolan wengi. Ini sebenarnya adalah ajaran manunggal ing Gusti, yaitu ajarannya Syekh Siti Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Cuman orang yang tidak memahami ajarannya Syekh Siti Jenar memaknainya adalah manunggaling Gusti, ya kan? Jadi mengaku dirinya itu Tuhan, mengaku enggak. Maksudnya adalah manunggal ing Gusti. Jadi nyawiji jadi siji dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan sifatnya adalah Rohman Rohim. Tuhan maha kaya, maha berkelimpahan, maha asik. Ketika teman-teman rangkulan rinolan wengi, disitulah manunggal ing Gusti. Nah, tapi bagaimana caranya untuk wajib kita itu manunggal dengan Gusti? Yaitu ditirakati. Di sini di bait yang ketiga, ya kan, ditirakati lan diriyadoi. Berarti teman-teman harus menjalankan tirakat. Nah, dan riyadoh. Riyadoh itu laku namanya, ya teman-teman. Makanya kenapa di RK saya ajarkan di situ ada tirakat. Ada teman-teman yang sudah masuk ke yang sering komunikasi dengan saya, ada yang sudah saya suruh tirakat melek malam, ya kan. Ada yang saya suruh minta tirakat puasa ngerowot, puasa mutih, kan gitu kan. Ada yang ngalong, ada yang mangan polo pendem, puasa pati geni, ada yang tirakat kungkum, bertapa kungkum, topo kungkum, dan macam-macam, ya. Tirakat itu namanya. Dan diriyadoi, riyadoh adalah laku. Makanya teman-teman di RK itu ya diajari, panjenengan diajari laku. Lah laku itu apa? RK sudah saya ajari lakunya. Makanya ada olah nafas, ada olah rasa, meditasi, ya kan, ada meditasi A, B, E, dan C, ada ABS. Itu semuanya adalah riyadoh, teman-teman. Nah, tirakatnya saya berikan ketika teman-teman mau sering mengikuti saresehan, sering mengikuti bertemu dengan saya di mana, kan itu seperti itu. Jadi untuk mendapatkan yang namanya mukjizat Rasul tadi, ya, itu harus kudu rangkulan rinolan wengi, mendapatkan nyawiji jadi siji dengan Tuhan. Nah, itu caranya bagaimana? Harus ditirakati dan diriyadoi. Dan yang selanjutnya harus bagaimana? Zikir dan suluk, ya, jangan nganti lali. Dan jangan pernah lupa dengan zikir dan suluk. Tapi sayangnya teman-teman memaknai yang namanya zikir di sini adalah wirid. Nah, itu salah besar. Zikir yang di sini maknanya adalah ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada ayat-ayat Tuhan yang kauniyah, yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Yang kemarin di video kemarin, yang sudah kumantel ing ati lan pikiran meraso ing jeroan. Selalu ingat bahwa iya, kalau disakiti itu sakit, aku nggak mau menyakiti. Iya, kalau
memakan jatah hak orang lain, pasti nanti juga akan mendapatkan karma yang sama. Kalau teman-teman mau memahami bahwa selalu ingat, dzikir itu selalu ingat, suluk adalah sebuah pelajaran, selalu ingat hasilnya, pelajarannya, di situ luar biasa hidupnya teman-teman. Nah, ya oke teman-teman, bait selanjutnya ya. Ketika teman-teman mampu yang seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Bait selanjutnya ya, syair selanjutnya yaitu uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima nanging pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Loh, ini loh hasilnya teman-teman, ya kan? Uripe ayem rumangsa aman, hidupnya itu tentrem, ayem, tenang, damai, aman. Kenapa? Karena kita memakai pedoman kitab kauniyah. Kita sudah rangkulan dengan Tuhan rinolan wengi, sudah nyawiji dadi siji manunggal ing Gusti. Nggak ada masalah kalau teman-teman mau kembali kepada dirinya, kembali kepada Tuhannya. Nggak ada masalah, nggak peduli agamanya apapun, kembali kepada diri sendiri. Karena semua masalah solusinya ada di dalam. Kebahagiaan ada di dalam. Kalau teman-teman mencari kebahagiaan di luar, nggak ada yang abadi. Kalau teman-teman mencari kebahagiaan di luar, ujung-ujungnya adalah sedih, nangis, khawatir, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mengaktifkan kebahagiaan yang ada di dalam diri sini, ketenangan yang ada di dalam diri sini, luar biasa. Makanya kenapa di RK saya mengajarkan teman-teman untuk mengaktifkan yang namanya jantung. Karena disinilah pusat bersemayamnya Tuhan. Disinilah perpaduan antara psikis dan fisiknya. Loh, keren kan? Akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Makanya apa? Slogan RK adalah sehat, kaya raya, dan bahagia. Karena apa? Fokus olah rasanya di sini. Ya kan? Rumangsa ayem, uripe ayem, rumangsa aman. Dununge rasa tandha yen iman. Disitulah teman-teman kalau sudah hidupnya tenang, santai, damai, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa stres, takut, itulah sudah iman. Kenapa? Dununge rasa tandha yen iman. Kalau kita membahas tadi uripe ayem rumangsa aman, berarti tandanya orang yang iman itu adalah manunggal ing Gusti tadi. Dan memakai pedoman yang namanya Al-Qur'an Qadim, tanpa dinulis iso dibaca, nggak ada tulisannya tapi dibaca, bisa dibaca. Dan selanjutnya itu adalah dununge rasa tandha yen iman. Dununge rasa apa? Ketemunya sebuah rasa. Rasa apa? Rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan. Kalau teman-teman sudah mempunyai rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, sudah memayu hayuning diri, keluarga, masyarakat, dan bawono, disitulah Anda sudah iman. Karena akan selalu berbuat baik dengan seluruh. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, dapat semuanya. Keren kan? Inilah yang dinamakan la'allakum ta'qilun. Bahwa semua ayat yang diturunkan ke semesta, ke bumi itu apa? Untuk dipikir, dipahami, dicari. Bukan jangan kayak kebo, mangan turu ngising kerja, mangan turu ngising kerja gitu. Makan tidur berak kerja, makan tidur berak kerja. Jadi masalah hidup Anda. Banyak masalah, akhirnya apa? Banyak beban, banyak pikiran, banyak masalah, banyak hutang. Karena apa? Hakikatnya teman-teman menjalani sebuah dogma hanya sebatas syariat, tidak pernah dinaikkan secara torekot dan hakikat. Sudah saya jelaskan di video yang lalu dengan Ustadz Solikin, kualitaskan agamamu. Ini caranya, sudah disampaikan oleh Gus Dur, ya kan? Nah, dan kalau orang yang model seperti itu, sabar narimo nanging pas-pasan. Orang yang model seperti itu diberi apapun, menerima, sabar. Makanya kuncinya RK adalah menerima. Makanya ada ayat bilang, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Teman-teman nggak sabar, ada masalah kemerungsung, stres, bingung. Punya hutang, bingung, stres. Ya Tuhan nggak hadir di dalam hidupnya teman-teman. Kalau teman-teman mau benar-benar sabar, ya harus menjalankan.
Dan hidupnya selalu pas-pasan. Pas pengen mobil ada, pas pengen kapal selam ada, pas mau bayar kuliah kedokteran ratusan juta ada. Ini bukan pas-pasan kere, itu bukan. Ini bukan pas-pasan miskin, itu bukan. Di sini adalah sabar narimo. Kata-kata sabar berarti itu menerima hidup. Ketika menerima hidup, hidupnya akan menjadi sebuah pas-pasan. Pas pengen ini langsung hadir, pas mau ini terwujud, pas butuh ini ada. Itulah yang disebut dengan yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayo teman-teman, kita pakai ya pesennya Gus Dur ini supaya hidup kita mulia. Saya udah merasakan hidup saya sangat wow gitu loh ya. Wah, keren sekali. Selanjutnya itu adalah kabeh tinakdir saking pangeran, ya kan? Semua itu sudah ditakdir oleh Tuhan. Makanya kenapa saya selalu bilang kepada teman-teman di pelatihan RK, kita itu sudah ditakdirkan menjadi manusia kaya raya. Cuman apa? Kenapa ada manusia miskin, ada manusia susah dan lain-lain? Karena orang-orang gak paham dengan ilmu hidup. Gak paham, gak ngerti, gak pernah belajar, sehingga hidupnya banyak masalah. Akhirnya apa? Plasenta takdirnya bocor dan apa? Akhirnya takdirnya ini keluar. Nah, plasenta takdir itu bisa bocor. Bocornya karena apa? Menyakiti orang lain, marah, dendam, pegel, mangkel, bodoh, dan lain-lain. Itu bisa merusak takdir, plasenta takdir. Ketika plasenta takdir ini bocor, pindah ke apa namanya? Ke orang yang disakiti seperti itu. Makanya di sini disebut kabeh tinakdir saking pangeran. Semua sudah ditakdir oleh Tuhan semesta alam. Ngapain khawatir? Ngapain bingung? Ngapain stres? Kalau teman-teman sudah bisa sabar narimo, sabar dan menerima hidup, hidupnya pasti mulia. Oke, itu teman-teman luar biasa dua bait ya. Itu mengajarkan kita supaya hidup kita itu benar-benar lurus gitu kan. Jangan hanya sebatas syariat, jangan hanya sebatas torekot ya. Hanya tekstual saja hidup itu. Kalau teman-teman tekstual ya udah, akhirnya apa? Dalam beragama, dalam berdogma tidak akan membawa kepada kemuliaan hidup, tidak akan membawa kedamaian hidup, tidak akan membawa kepada kebahagiaan hidup, tidak akan membawa kepada kekayaan hidup. Ayo kita kembali, kita pelajari, coba teman-teman pelajari syairnya Gus Dur. Pahami, saya sudah menyampaikan sesuai dengan bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya sudah banyak yang dirubah, tidak sesuai ya. Nah, itu seperti itu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Share video ini jika benar-benar bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi santi. Om salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.